Halo, perkenalkan nama saya Daniel Swantulubis. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi aspek keperlakuan pada penganggaran modal. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu penganggaran modal. Apa sih yang dimaksud dengan penganggaran modal? Jadi pengertian dari penganggaran modal itu adalah penganggaran modal dapat didefinisikan sebagai proses mengalokasikan dana untuk proyek atau pembelian jangka panjang. Sedangkan menurut Brigham dan Houston pada tahun 2012, penganggaran modal adalah suatu proses analisis data dan proses untuk memutuskan mana yang termasuk ke dalam anggaran modal. Selanjutnya yaitu berbagai keputusan dalam penganggaran modal. Bagaimana sih keputusan-keputusan yang ada dalam penganggaran modal? Jadi, pengelompokan keputusan penganggaran modal dibuat dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Ditinjau dari aspek penghematan biaya dan peningkatan pendapatan, usulan investasi dapat dikelompokkan menjadi 3 hal, yaitu yang pertama, penggantian atau replacement, kedua, perluasan atau expansion, ketiga, pertumbuhan atau growth, dan selanjutnya yaitu proses penganggaran modal menurut Bauer. Adapun proses penganggaran modal menurut Bauer ada 5, yaitu yang pertama, menentukan tujuan investasi. Selanjutnya yang kedua yaitu melakukan analisis. Selanjutnya ketiga melakukan pembentukan portofolio. Keempat, melakukan evaluasi kinerja portofolio. Dan yang terakhir yaitu melakukan revisi kinerja portofolio. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penting keperlakuan dari penyusunan anggaran modal. Terdapat beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran modal, yaitu yang pertama yaitu harus memikirkan yang pertama masalah dalam mengidentifikasi proyek potensial. Yang kedua, masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia. Yang ketiga, masalah manajer dan ukuran kinerja jangka pendek. Yang keempat, masalah yang disebabkan oleh identifikasi diri dengan proyek. Yang kelima, pengembangan anggota dan proyek modal. Dan yang keenam, penyusunan anggaran modal sebagai ritual. Ketujuh, perilaku mencari risiko dan menghindari risiko. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu membagi kemiskinan. Selanjutnya yaitu tampilan rasional mengenai penyusunan penganggaran modal. Seseorang dapat mengatakan bahwa proses penyusunan anggaran memiliki tampak muka rasionalitas, terutama ketika model matematis yang rumit digunakan. Model matematis tersebut memberikan atmosfer kepastian, logika, dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, yang mendasari proses pengambilan keputusan adalah faktor-faktor keperlakuan yang telah disebutkan sebelumnya. Yang faktor-faktor keperlakuan yang telah disebutkan sebelumnya yaitu maksudnya yang ke-8 yang tadi. Sayangnya, para pengambil keputusan mungkin tidak ingin mengakui bahwa faktor-faktor manusia yang irasional mungkin menjadi faktor yang terpenting dalam penerimaan atau penolakan terhadap proyek tertentu. Lalu yang terakhir yaitu saran-saran perbaikan dalam penyusunan anggaran modal. Ada 4 saran, yaitu yang pertama adalah penting bahwa mereka yang terlibat dalam penyusunan anggaran modal menyadari bahwa faktor-faktor keperlakuan yang melekat pada proses tersebut. Lalu saran yang kedua yaitu disarankan agar implementasi pasca audit dilakukan pada proyek-proyek anggaran modal. Selanjutnya saran yang ketiga yaitu implementasi pasca audit yang disarankan di sini sebaiknya dilakukan sebelum akhir dari masa proyek modal tersebut dan sebaiknya mempertimbangkan kondisi yang berubah. Lalu yang keempat atau yang terakhir sarannya yaitu direkomendasikan bahwa ukuran kinerja jangka pendek untuk proyek anggaran modal yang realistis sebaiknya dikembangkan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.